Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlansyah dengan NIM 0720210009 dari Teknik Geologi Angkatan 21. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai analisis spektral. Baiklah, dalam geofisika eksplorasi itu, analisis spektral adalah salah satu teknik penting dalam geofisika eksplorasi untuk memproses data geofisika yang dikumpulkan dan memahami sifat dari karakteristik bawah permukaan bumi. Analisis spektral mengacu pada pengolahan sinyal data dan ekstraksi informasi frekuensi dari data geofisika. Kemudian, analisis spektral biasanya dilakukan pada data geofisika yang dihasilkan oleh survei magnetik, survei gravitasi, survei sismik, survei elektromagnetik, dan survei nuklir. Analisis spektral berguna dalam memahami variasi sifat bawah permukaan bumi seperti litologinya, strukturnya, struktur batuannya, dan distribusi air bawah tanah. Kemudian beberapa teknik analisis spektral yang digunakan dalam geofisika eksplorasi meliputi transformasi Fourier, analisis ultraviolet, transformasi Laplace, dan metode pemfilteran frekuensi. Transformasi Fourier adalah teknik paling umum yang digunakan dalam analisis spektral dan digunakan untuk mengubah sinyal waktu menjadi representasi frekuensi. Adapun analisis spektral juga dapat digunakan untuk memahami sifat efek sinyal, frekuensi, dan noise pada data geofisika. Dalam hal ini, analisis spektral digunakan untuk memisahkan sinyal bawah permukaan bumi dari noise dan interferensinya, sehingga meningkatkan kualitas data dan akurasi interpretasi. Dalam geofisika eksplorasi, analisis spektral menjadi salah satu teknik penting yang digunakan untuk memahami sifat dan karakteristik bawah tanah dan membantu dalam memetakan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air bawah tanah. Kemudian, adapun tujuan analisis spektral ini, yang pertama, tujuan utama dari analisis spektral dalam geofisika eksplorasi adalah untuk memahami sifat dan karakteristik bawah permukaan bumi, sehingga dapat digunakan untuk memetakan sumber daya alam dan mencari lokasi yang potensial untuk pengambilan sumber daya tersebut. Secara spesifik, beberapa tujuan dari analisis spektral dalam geofisika eksplorasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sifat bawah permukaan bumi. Analisis spektral dapat membantu mengidentifikasikan sifat bawah permukaan bumi seperti litologi, struktur batuan, dan distribusi air bawah tanah. Terus yang kedua, memetakan sumber daya alam. Dengan memahami sifat bawah permukaan bumi, analisis spektral dapat digunakan untuk memetakan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air bawah tanah. Terus yang ketiga, mengoptimalkan pengambilan sumber daya. Analisis spektral dapat membantu memilih lokasi yang potensial untuk pengambilan sumber daya alam, seperti dalam mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan pengambilan sumber daya. Kemudian yang keempat, meningkatkan akurasi interpretasi. Dengan memisahkan sinyal bawah permukaan bumi dari noise dan interferensi, analisis spektral dapat meningkatkan akurasi interpretasi data geofisika. Kemudian dengan memahami sifat dan karakteristik bawah permukaan bumi, analisis spektral dapat memberikan informasi yang penting bagi industri, eksplorasi, dan pengambilan sumber daya alam, seperti membantu meningkatkan resiko dan biaya dalam kegiatan eksplorasi. Kemudian di sini ada beberapa metode dalam penganalisis spektral. Ada beberapa metode yang dilakukan dalam analisis spektral geofisika eksplorasi, antara lainnya itu seperti yang pertama, transformasi Fourier yang pertama tadi sudah disebutkan, terus yang kedua analisis wavelet seperti yang dijelaskan tadi, dan transformasi Laplace. Di sini itu metode ini digunakan untuk mengubah sinyal waktu menjadi domain kompleks. Transformasi Laplace sering digunakan dalam analisis sismik dan survei elektromagnetik. Kemudian di sini ada metode pemfilteran frekuensi. Metode ini digunakan untuk memfilterkan frekuensi tertentu dalam data geofisika. Pemfilteran frekuensi dapat digunakan untuk memisahkan sinyal bawah permukaan bumi dari noise dan interferensi. Kemudian dalam praktikan ini, metode analisis spektral sering digunakan secara bersamaan
untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan tentang sifat bawah permukaan bumi. Setelah data geofisika diolah dalam metode analisis spektral, selanjutnya dapat dilakukan interpretasi untuk memahami struktur dan karakteristik bawah permukaan bumi dan juga untuk menentukan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air bawah tanah. Kemudian di sini ada contoh analisis karakteristik curah hujan wilayah. Kemudian ada prediksi hujan. Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan metode ANN, backpropagation. Model ANN ini melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tidak sama. Dengan pola yang dipakai selama pelatihan, ANN menggunakan sejumlah unit komputasi sederhana yang disebut dengan neuron yang berhubungan secara bersama membentuk jaringan mode simpul yang disebut dengan syaraf, di mana meniru perilaku sel tunggal otak manusia atau Khalid dan Reed pada tahun 2000. Pengelolaan aktual dalam suatu jaringan terjadi dalam simpul pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Lapisan input memberikan umpan kepada lapisan tersembunyi, kemudian dalam lapisan tersembunyi terjadi proses pembelajaran sehingga nilai output mendekati nilai target dengan galat yang minimal. Habra pada tahun 2005. Kemudian ada pun fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dilakukan untuk mengubah nilai masukan dalam satu range data tersebut sehingga semua polanya memiliki jarak yang sama. Kemudian ada proses pelatihan atau training. Pada tahap training dilakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan parameter hidden layer dan learning rate yang baik. Training merupakan proses pelatihan dari sistem jaringan syaraf yang mengatur nilai input serta bagaimana pemetaannya pada output sampai diperoleh model yang sesuai. Kemudian ada pun proses pengujian atau biasa disebut dengan testing. Proses pengujian dilakukan untuk menguji presentasi pelatihan dan sebagai pendukung jaringan terpilih sebagai jaringan yang tepat untuk model peramalan. Tahap testing digunakan untuk menguji validasi data yang telah dilakukan pada proses training dengan memasukkan data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya untuk mengetahui nilai error yang dihasilkan. Di sini ada contoh gambar hasil dari analisis data curah hujan yang menunjukkan signal yang dibentuk oleh data curah hujan selama kurun 37 tahun memiliki data periodisasi yang siklusnya cenderung berulang pada waktu tertentu. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar periodisasi data curah hujan runtun waktu tahun 1975 sampai 2012 atau sekitar 37 tahun. Selanjutnya, FFT akan menghasilkan bagian real dan imaginer dari sinyal tersebut pada gambar di atas, yang merupakan bentuk koefisien Fourier dalam bidang yang kompleks yang dihasilkan oleh sinyal FFT, di mana sumbu Y yang menyatakan bagian imaginer sedangkan sumbu X menunjukkan bagian yang real. Besar magnitude dari hasil FFT yang disebut power. Selanjutnya, power ini diplot dengan frekuensi dan hasil disebut periodogram. Untuk melihat sebaran data curah hujan selama 37 tahun, dilihat plotting dari data dengan hasil seperti pada gambar di bawah ini. Ini merupakan hasil dari plottingan selama 37 tahun, yang dari gambar atas ini berubah menjadi yang di bawah ini. Ini merupakan gambar plot data curah hujan yang dari 1975 sampai 2012. Hasil plotting data menunjukkan bahwa data curah hujan wilayah pada lokasi penelitian mempunyai sebaran yang cukup merata, di mana hanya sedikit data yang berada di luar garis data lainnya.
Hasil analisis ini membuktikan bahwa data yang digunakan baik untuk dijadikan data model. Ini merupakan gambar periodogram data curah hujan. Kemudian hasil analisis periodogram curah hujan menunjukkan periodisitas curah hujan yang memiliki nilai kekuatan kerapatan spektral atau biasa disebut dengan KKS yang tertinggi yaitu 11,97 atau dapat dibulatkan menjadi 12 bulan per siklus pada gambar di atas. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik perubahan curah hujan cenderung akan mengalami kenaikan atau penurunan curah hujan setiap 12 bulan sekali. Periode dengan KKS tertinggi menunjukkan periode data curah hujan yang paling sering berulang. Analisis periodogram curah hujan menunjukkan besarnya frekuensi data untuk masing-masing siklus fase dan frekuensinya. Hasil analisis periodogram menunjukkan bahwa curah hujan di wilayah selatan Jatiluhur dipengaruhi oleh angin monsun yang menyebabkan pola curah hujan di wilayah tersebut memiliki satu puncak curah hujan selama setahun. Baiklah, itulah sekian presentasi dari hasil materi saya mengenai analisis spektral. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang baik, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.